Nah, perasaan dulu warna rumahnya nggak kayak gini ya dulu warna rumahnya. Oh, oh, oke. Perasaan dulu warnanya nggak kayak gini warna rumahnya. Oh, sekarang berubah gitu. Nggih pun. Nggih pun, nggih pun, nggih pun. Ya kita doakan semoga beliau beserta Bu Lucy dan keluarga besarnya juga. Bu Lucy karena ada cateringnya itu ya. Semoga beliau beserta keluarga besarnya semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu sekalian, hafizoni wa hafidhakunallah. Sore ini insyaallah kita akan mencoba membahas tentang penyakit hati nggih. Penyakit hati, karena ini penting untuk kita ketahui supaya jangan sampai ternyata penyakit hati itu ada pada diri kita tapi kita tidak menyadari itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena penyakit hati itu karena penyakit hati itu saya mau masuk ini. Karena penyakit hati itu jenis penyakit yang beda sama penyakit fisik. Kalau penyakit fisik itu yang tahu terlebih dahulu bahwa dirinya sakit itu yang sakit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Masya Allah. Orang lama. Kemasan baru. Apa namanya? Stok lama. Saya karena diundang nih Pak tamu kehormatan. Oh, nggih. Diundang sama mitra. Jadi kalau penyakit fisik sama penyakit batin itu beda ya. Kalau penyakit fisik itu yang tahu pertama bahwa orang itu sakit, itu yang sakit. Saya tidak tahu apakah Bu Maria sakit atau tidak, fisik maksud saya. Kecuali beliau cerita terlebih dahulu, Pak Ustadz maaf saya lagi meriang misalnya. Oh saya baru tahu. Saya sebagai orang lain baru tahu kalau Bu Maria ternyata meriang. Setelah beliau cerita kalau beliau meriang, misalnya gitu ya. Ya. Kalau sakit hati itu beda. Kalau sakit hati itu biasanya yang tahu terlebih dahulu itu orang lain. Ya, ketika tiba-tiba, ya. Nah, kan kadang kita nggak ngerasa. Makanya ini kita coba kaji nanti supaya kita bisa mendiagnosa apakah di hati kita, termasuk hati saya sendiri ada penyakit hati itu atau tidak gitu ya. Nah, nanti insya Allah kita akan coba bahas 10 macam penyakit hati. Bisa lebih banyak, bisa kurang dari itu karena dinamis ya, karena orang itu ada dinamikanya. Tapi secara umum nanti kita bahas yang 10 itu insya Allah. Kadang orang ngomong sama kita gini, Bulukna kok tumben sekarang judes, saya gitu. Bulukna misalnya Buluknanya kan tidak merasa judes awalnya, tapi begitu ada yang ngomong, kalau Bulukna orang yang menjadikan setiap perkataan orang sebagai cermin, pasti bercermin, apa bener aku judes ya? Kalau ternyata betul, astagfirullah, iya kali selama ini memang aku agak ketus sih ngomongnya, misalnya gitu. Tapi kalau ternyata nggak bener, berarti kan, oh ini fitnah berarti. Ini kesempatan saya untuk memaafkan. Nah kadang orang celutukan orang ke kita itu baru menyadarkan kita. Tumben sih kamu sekarang ngomongnya tinggi banget. Kalau orang Jawa Timur ngomong, ojo dhuwur-dhuwur ngomongnya, kok kesampluk pesawat yang kamu. Orang Aceh gak paham saya terjemah. Jangan tinggi-tinggi ngomongnya, takutnya kesampluk pesawat itu loh, ketabrak pesawat. Jadi singkat kata singkat cerita, itu kan orang baru menyadari kalau dia tinggi ngomong, kadang setelah orang lain ngomentari itu. Nah karena memang saya ulang tadi, penyakit hati itu seringkali orang baru menyadari setelah orang lain yang memberitahu kadang ya. Tapi bersyukurlah bagi siapapun yang
diberi ilmu oleh Allah untuk bisa mengetahui, oh kayaknya memang ada deh bagian dari hati saya yang mesti diopname misalnya gitu. Ya contoh lah misalnya karena kita udah ngaji tentang masalah hasud, misal dengki gitu misalnya ya. Terus tiba-tiba saat kita kok nggak seneng aja ngeliat orang seneng gitu ya. Susah ngeliat orang seneng, seneng ngeliat orang susah misalnya. Itu kalau orang paham kan dia langsung ngerti itu. Duh kayaknya ini ada penyakit dalam hati saya ini. Kayaknya ada bagian hati yang mesti diopname. Nah ini maka kemudian dia akan melakukan tindakan-tindakan pengobatan terhadap hati itu. Nah ini bagi yang ngaji, bagi yang nggak ngaji mungkin tenang-tenang saja. Ya begitulah kira-kira gambarannya ya. Nah saya ingin memulai kajian tentang penyakit hati ini dari akarnya ya, dari akarnya. Berangkat dari firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Mutaffifin itu. Surah Al-Mutaffifin itu surah ke-83 ayat 14. Ayat 14. Di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Kalla bal rana 'ala qulubihim." Itu. Di situ ada kata-kata ron, betul ya? Kalla bal rana 'ala qulubihim. Di situ ada kata-kata ron. Apa ron itu? Ron itu kata Nabi dalam hadis Abi Dawud adalah nokta hitam yang menempel di hati karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Jadi kalau kita berbuat dosa, di hati kita ada nokta hitam, tol gitu. Kalau kita berbuat dosa lagi, 2 tol nanti. Pokoknya ada totol nokta hitam dalam hati kita kalau kita sering berbuat dosa. Kalau nggak pernah dihapus, Masya Allah, monggo. Atur nuwun, makasih. Nggih, makasih Bu, makasih. Jazakillah khairan. Kalau nggak pernah dihapus, lama-lama hati itu kotor. Jadi kalau nggak pernah dihapus, lama-lama hati itu kotor. Kalau hati kotor, sebagaimana badan yang kotor mudah berpenyakit, maka hati yang kotor itu juga mudah berpenyakit. Nah, penyakit itu kalau dibiarkan, tambah lama tambah parah. Itu yang Allah bilang dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah itu, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Dan di hati mereka ada penyakit yang tambah lama tambah parah sakitnya itu karena dibiarkan saja. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau penyakit itu dibiarkan terus, lama-lama orang itu sekarat hatinya ya sekarat hatinya. Nah, sekaratnya hati itu biasanya ditandai dengan sulid, pakai dal ya, sulid, diberi nasihat biasanya. Saking sulitnya itu. Itu sebagaimana Allah gambarkan pula ketika Allah bicara tentang orang-orang yang hatinya ingkar di surah Al-Baqarah ayat 6 itu, ayat 6 itu. Yang Allah katakan, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar itu sama saja, apakah engkau wahai Nabi memberi peringatan atau tidak pada mereka, sama saja, mereka enggak akan beriman. Artinya memang dasarnya ingkar gitu loh hatinya itu. Nggak, ya mulai sekarat tadi itu. Jadi kalau dinasihati itu nggak bisa. Jadi sudah sulit menerima nasihat itu, sulit mereka itu. Karena sudah mulai sekarat hatinya. Nah, hati yang sekarat kalau dibiarkan terus itu lama-lama dikunci mati oleh Allah itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Nah kalau dikunci mati begini udah repot ini. Gak ada yang bisa buka kecuali Allah. Kalau dikunci mati begini, gak ada yang bisa buka kecuali siapa? Allah. Karena sudah dikunci mati, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Sehingga kalau dinasihati, itu kadang masuk kuping kanan, masuk kuping kiri, keluar dari mulut, galakan dia itu. Kalau dinasihati. Kalau tadi kan dia nggak bisa dinasihati itu. Kalau ini enggak, dia dinasihati masuk kuping kanan, masuk kuping kiri, tapi keluar dari mulut alias galakan dia. Ngumayele pol-polan. Bahkan di ayat selanjutnya itu kan itu ayat 7 ya. Ayat 8, 9, 10, 11 hingga 20, ayat 20 itu menerangkan tentang ciri-ciri mereka. Mereka itu cirinya apa diantaranya?
salah nggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan, ngomongnya apa? Enggak kok, kita berbuat perbaikan kok. Kata Allah, ketahuilah mereka adalah orang yang berbuat kerusakan tapi enggak merasa. Jadi itu namanya salah, enggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Kata Hasan Al-Basri, orang seperti ini iblis sewenang banget ini. Orang kayak gini ini. Kenapa kok sewenang? Iya, karena dia salah, enggak ngerasa salah, celakanya merasa benar sehingga sulit diharapkan tobatnya kepada Allah. Gimana mau tobat? Dia salah, nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nah, ada juga orang yang di ayat ini ceritakan kondisi karena saking parahnya sakit hatinya, bodoh, nggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pintar. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana manusia beriman, mereka mengatakan enggak kok. Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Kata Allah, ketahuilah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bodoh justru. Tapi mereka tidak merasa kalau dirinya itu bodoh. Bodoh enggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pinter. Ini kalau kata Ibnu Taimiyah, orang seperti ini namanya jahlun murakkab, goblok kuadrat namanya. Iya. Iya tadi udah bodoh, nggak ngerasa bodoh, non sewu, malah merasa apa? Pinter. Nah, singkat kata singkat cerita, ini udah parah ini, udah parah. Bahkan kondisi hati mereka digambarkan oleh Allah dengan perumpamaan masaluhum kamatsal ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahu fi dzulumati la yubsirun itu. Jadi di ruang hatinya itu ibarat dia menyalakan api unggun. Saat api menyala, apa yang ada dalam situasi api menyala itu? Panas, asap, dan cahaya. Jadi ketika api menyala, adanya asap, cahaya, dan panas. Allah ambil cahayanya, yang sisa apa? Panas dan asapnya. Kebayang nggak ibu dari dalam satu ruangan, ada asap dan panas. Apa yang terjadi? Keselepaan. Iya, dalam hati, keselepaan itu susah bernafas, iya. Orang yang hatinya berpenyakit nyesek lah bawahnya, orang Jawa kemerungsung. Udah kena delok wong titik opo ngono kemerungsung nah, gitu. Enggak boleh ada orang iya. Nah itu ya itu tadi. Kemerungsung tadi itu iya. Susah ngeliat orang seneng lihat orang susah gitu. Iya. Jadi dapat kabar Bu Ijun gagal jadi menteri itu orang seneng gitu. Hampir terjadi. Iya. Masya Allah. Biasanya kalau digoyangin lama jadi beneran biasanya tapi. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, apa yang terjadi ini? Sudah parah sudah hatinya ini. Saya ulang tadi, yang bisa membuka hatinya cuma siapa? Allah. Kalau Allah berkehendak ya bisa. Biasanya untuk orang model seperti ini kita hanya bisa mendoakan. Kalaupun mau menasihati, gunakan tanda tanya, kata tanya. Kenapa? Karena kalau dinasihati pakai kamu harus begini, kamu jangan begini, itu mental iya. Itu karena kepalanya keras, kalau dipukul tuh bunyi tang gitu bukan membesi. Bukan membatu lagi membesi itu. Yang model gini ditanya aja. Jadi, mau berapa lama kamu begini? Mau begini terus? Apa kamu kira kamu gak akan tua? Apa gak akan mati? Apa kira kalau udah mati kamu kira urusan selesai? Apa kamu kira gak ada urusan akhirat nantinya? Udah tanya aja biar dia mikir gitu. Harapannya sih kalau pertanyaannya akhirat kan dia tidak hanya berpikir tapi berzikir gitu loh. Sehingga tanpa dia sadari dia terjadi tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa itu. Sehingga mudah-mudahan dia melek gitu. Nah, terus kalau kita urut dari akarnya berarti apa Bu? Berarti jangan sampai hati kita ini kotor gitu loh. Sebagaimana hati yang kotor mudah berpenyakit, berarti jangan sampai hati kita ini kotor. Maka kata para ulama, likulli syai'in suqalah. Segala sesuatu itu ada pembersihnya, ada pengkilapnya. Apa pembersihnya hati itu? Zikrullah. Maka betul, makanya Allah firmankan di surah Al-A'la ayat 14-15 itu Bu, qad aflah. Al-A'la itu
surah ke berapa? 80 berapa itu? 85 apa 83 ya? 83 al-mutaffifin. Al-a'la berarti ayat berapa itu? Ya itulah al-a'la pokoknya al-a'la. Berapa? 87 nggih. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung orang yang berupaya mensucikan dirinya dan dia memperbanyak zikir dan sholat. Jadi kalau ibu merasa ada sesuatu dalam hati, sudah tahu ya bahasa sesuatu dalam hati itu bahasa Arabnya apa? Wijdan. Ibu mendapati sesuatu dalam hati itu bahasa Arabnya wijdan. Kalau dalam bahasa Indianya kuch hotahe, itu sudah tahu ya. Pokoknya itu. Kalau ibu mendapati sesuatu dalam hati, kok yang tadi modelnya itu berarti maaf, hati kita terindikasi sedang kotor. Supaya tidak sampai jadi penyakit yang parah, segera bersihkan. Caranya perbanyak zikir dan sholat. Zikirnya apa Ustaz? Terserah, terutama Al-Quran, istighfar, sholawat. Terserah ibu apa. Kalau mau cepet ya zikir yang maksimal seperti Al-Quran misalnya, baca Al-Quran. Atau yang kedua sholat. Sholat itu suasana mutlak, itu bisa sebanyak-banyaknya. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat, salam, sholat lagi 2 rakaat, salam. Pokoknya terus sampai berapa terserah, rakaatnya bebas. Itu bagian dari menerapi hati, membersihkan hati supaya tidak sampai berpenyakit. Nah, sekarang apa saja bentuk-bentuk penyakit itu, penyakit hati itu? Yang pertama ghadab. Ini bukan nomor urut ya, ini bisa nomor berapa saja. Ini kita sebutkan satu aja. Yang pertama adalah ghadab. Ghadab itu artinya marah. Marah. Lebih tepatnya pemarah. Nah, lebih tepatnya apa? Pemarah. Ya, lebih tepat ghadabun. Ghain, dot, ba. Ghadabun. Ghadabun. Ghain, dot, terus dod, terus ba. Ghadabun. Ghadab itu maksudnya secara bahasa artinya marah, lebih tepatnya dia pemarah. Karena dalam Islam marah itu boleh, yang nggak boleh itu marah-marah. Nah, gitu. Apa bedanya marah sama marah-marah? Kalau marah, marahnya terkendali. Marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Itu marah yang boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau pemarah berarti sukanya marah-marah. Kalau marah-marah berarti marahnya pakai amarah. Marahnya nggak fokus, marahnya nggak terkendali, marahnya nggak ngasih solusi. Ya, saya sering contohkan marahnya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi pernah marah? Pernah. Tapi Nabi tidak pernah marah-marah. Saya contohkan ada dalam hadis Sahih Muslim diantaranya Okamokal. Suatu saat sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an itu sholat Isya berjamaah bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Selesai sholat, beliau pulang. Dalam perjalanan pulang itu ketemu dengan satu kaum yang belum sholat Isya. Maka beliau mengulang sholat Isya bersama kaum itu jadi imam beliau. Membantu kaum itu supaya bisa sholat berjamaah, beliau jadi imamnya. Rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Udah kebayang ya sholat Isya, rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Hampir 3 juz. Hampir 3 juz. Ya kan hampir 3 juz. Nah, kalau Bu Icun kuat lah itu insyaallah. Jadi akhirnya ada bapak-bapak atau mas-mas gitu ya. Munfarid dia menyelesaikan jamaah terlebih dahulu, terus selesai jamaah terlebih dahulu. Terus dilaporkan kepada Mu'ad bin Jabal, dan tadi ada yang selesai duluan. Kata Mu'ad, itu yang selesai duluan munafik itu. Ini dikatain munafik enggak terima. Demi Allah saya enggak munafik, kata dia. Anda yang sholatnya kelamaan. Nah, gimana gak kelamaan? Rakaat pertama surah Al-Baqarah hampir 3 juz. Nah, terus kemudian Anda akan saya laporkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka dilaporkan kepada Nabi. Pada saat dilaporkan itu Nabi gak langsung marah. Pertanda bahwa Nabi marahnya gak pakai amarah. Nah, kata Nabi, panggil Mu'ad. Nabi tabayun terlebih dahulu. Panggil Nabi tabayun. Begitu sahabat Mu'ad datang, kata Nabi, udnu sini mendekat. Nah, bahwa itu pertanda bahwa Nabi marahnya nggak pakai amarah. Kalau pakai amarah, yang dimarahi masih di sana, itu kita udah gini.
Karena kita pakai amarah itu. Ini Nabi nggak pakai amarah. Maka begitu sampai suruh duduk dekat-dekat sini, mendekat. Terus Nabi nanya baik-baik, tabayun. Apa benar kamu semalam jadi imam sholat isya bagi satu kaum? Rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Dengan senang mengatakan benar ya Rasulullah. Dikira mau dipuji. Begitu jelas di mana harus dimarahi, di situ beliau marah. Afatanun anta ya Mu'ad. Ya. Mau minum dulu, mau minum dulu, mau minum dulu, benar. Ngapunten. Nggih, mau minum dulu, mau. Oh nggih, ngapunten. Nggih. Apakah kamu akan membuat kekacauan dalam agama ini wahai Mu'ad? Kata beliau. Kemana kamu terhadap surah Sabbihisma rabbikal a'la? Kok Al-Baqarah itu loh? Kok enggak Sabbihisma rabbikal a'la? Kok surah Al-Baqarah itu temen gitu. Singkat kata singkat cerita, Nabi marahnya fokus. Di belakang kamu itu Mu'ad, ada orang tua, ada yang punya anak kecil, ada yang sakit, ada yang punya hajat. Terus ngasih solusi. Kalau kamu mau lama wahai Mu'ad, kerjakan saat kamu sholat sendiri. Jadi marahnya Nabi itu tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Jangan sampai kita itu marahnya pakai amarah, nggak jelas tahu-tahu marah. Ya. Udah gitu marahnya nggak fokus, marahnya 7 menit 7 jenis binatang keluar semua. Gitu. Apalagi yang absen binatang orang Jawa Timur itu binatang-binatang tertentu yang keluar itu. Terus kemudian terus nggak ngasih solusi. Kenapa? Karena semata-mata menumpahkan kekesalan. Kalau kita bisa marah seperti marahnya Rasulullah Muhammad SAW itu marahlah, tidak apa-apa, marahlah, tidak apa-apa. Itu marah yang benar itu. Karena marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Itu seperti itu. Jadi jangan marah-marah. Ya marah-marah yang penyakit itu berarti marahnya pakai amarah, marahnya nggak fokus, udah gitu marahnya nggak ngasih solusi. Semata-mata menumpahkan kekesalan. Dan satu hadis yang mengatakan la taghdab, jangan marah, maka bagimu surga. Maksudnya jangan marah-marah itu. Maka bagimu surga. Yang kedua, termasuk penyakit hati itu adalah riya. Ya, riya bukan ria ya, riya. Kan ada namanya riya itu. Ini riya. Izin minum dulu nggih. Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Ria ini apa? Ria ini sifat ingin dipuji oleh makhluk, itu aja lah. Ria itu ingin dipuji oleh makhluk. Sebenarnya gini Bu, sebenarnya kalau kita pakai standar dulu ya. Standarnya semua orang pasti ingin dipuji lah. Itu standar itu. Standarnya orang itu pasti ingin dipuji. Itu standar itu sudah standar. Cuman agama melarang itu karena itu merupakan penyakit hati. Karena nanti kalau nggak ada yang muji dia nggak jadi baik lagi dong. Sehingga saya masih ingat ada pas saya menjelaskan masalah riya itu, ada seorang anak muda dia berkata begini ke saya, loh Ustaz, emang kenapa kalau kita berbuat baik ingin dipuji oleh mama, oleh papa, emang kenapa dia bilang itu? Anak muda yang nanya gitu ke saya. Saya jawab, ya nggak boleh, saya bilang gitu. Jadi harus berbuat itu karena Allah, bahwa nanti mama papa memuji itu bonus saja. Ya gimana dong kalau kita nggak dapat pujian dari mama papa, kalau kita pengen dipuji oleh mama dan papa bla. Nah itulah aslinya adik, saya bilang itu. Karena orang yang ikhlas itu dipuji atau tidak dipuji dia tetap baik. Kalau bahasanya Nabi, pujian itu bonus saja lah. Maka kita ketika berbuat baik nggak ada yang muji, kita tetap baik. Kenapa? Karena memang bukan pujian harapan kita. Kita posting kebaikan, nggak ada yang nge-like, nggak apa-apa. Urusannya bukan ada yang like atau nggak ada yang nge-like. Urusannya saya mau menyebarkan kebaikan. Ada yang senang, ada yang nggak senang, terserah. Yang penting urusan kita dengan Allah. Nah, kalau kita baru berbuat baik kalau ada yang memuji,
Kalau nggak ada yang muji, nggak berbuat baik kan nggak tulus kita berarti kan kebaikannya. Makanya ada ulama yang mengatakan orang kalau ikhlas, tidak riak maksudnya, pertanda kalau hatinya sehat berarti ya. Dia tidak menjadi lebih bersemangat hanya karena dipuji dan tidak menjadi patah semangat karena dicaci. Dia akan tetap berbuat baik, mau ada yang memuji, mau nggak ada yang memuji, dia tetap berbuat baik. Dan riya ini tidak ada hubungannya dengan menampakkan atau menyembunyikan amalan. Gak ada hubungannya. Ibu-ibu ngadakan baksos warung kita. Bu Hera sering posting itu misalnya. Boleh, tidak ada masalah. Tidak boleh kita mengatakan, ih Bu Hera riya pamer. Tidak. Kenapa? Karena kata Nabi itu tergantung isi hatinya. Bisa jadi itu merupakan laporan kan kepada donatur supaya donatur senang, ini loh uang Anda sudah saya salurkan kepada yang berhak satu. Atau kemudian Bu Hera hendak menginspirasi orang lain supaya iya ini loh ada perbuatan baik model kayak gini yang mungkin sebagian orang nggak terpikir, akhirnya jadi terpikir untuk berbuat yang sama atau bahkan yang lebih baik. Itu namanya ngasih uswah hasanah namanya. Boleh. Nah, makanya kita tidak boleh nuduh orang kalau hanya karena amalnya ditampakkan itu terus kita bilang, ih riya lo, nggak boleh. Tapi kita cukup mengambil pelajaran bahwa mungkin beliau ini sedang ingin memberikan inspirasi ke orang lain, sekaligus laporan kepada para donatur. Nah, jadi kita nggak boleh seudon juga sama orang. Tapi ini kembali pada kita masing-masing aja. Nah, kalau suatu saat namanya manusia ya, tiba-tiba hati kita ini kok pengen dipuji ketika berbuat baik itu karena ingin dipuji oleh makhluk ya. Gimana cara melawannya itu? Cara melawannya itu sederhana saja. Pertama, jangan sepakat dengan bisikan setan yang pengen dipuji oleh makhluk itu. Astagfirullah. Kita lawan tuh astagfirullah. Itu pertanda kalau kita nggak sepakat dengan bisikan setan bahwa kita ingin dipuji oleh makhluk. Kan memang setan kan seringnya guaplei ya. Jadi dia itu nyerang terus, guaplei itu nyerang. Resek itu loh, nyerang terus. Terus kita lawan gini. Oke, saya mau dipuji tapi oleh Allah saja gitu. Jadi diarahkan gitu. Karena memang standarnya kita pengen dipuji kan. Standar manusia maksudnya itu memang ingin dipuji. Oke, saya mau dipuji tapi oleh Allah saja. Sudah terserah Mas Bambang tahu atau enggak tahu, yang penting saya karena Allah deh pokoknya gitu. Gitu ya Bu ya. Yang suaminya merasa namanya Bambang itu pokoknya dia berusaha pokoknya oke, saya mau dipuji tapi oleh Allah saja. Bambang yang menjadi. Masa kiri nggak ada anak kecil dikasih nama Bambang. Iya, suaminya ini Bu. Brad Pitt tapi mono kiri. Dia nggak punya Brad. Punya Brad Pitt. Oh berarti di luar negeri. Jadi Punya sok ganteng. iya. Memang ganteng kok Pak Bambang. Juragan Bas. Jadi singkat cerita, kita berusaha mengalihkan, oke, saya mau dipuji tapi oleh Allah saja. Kalau setan masih terus menggoda kita ingin dipuji oleh makhluk, kan kita udah berusaha melawan tuh. Ini puncak yang sering saya lakukan. Ya Allah, Engkau Maha Tahu ini bukan hamba. Ya Allah, Engkau Maha Tahu ini bukan hamba. Karena Engkau tahu ya Allah, hati hamba yang paling dalam itu berharap pahala darimu, ridho darimu, bukan dari makhluk. Karena makhluk gak punya pahala, makhluk gak bisa ngasih kita pahala. Yang bisa ngasih kita pahala siapa? Allah. Nah, selama kita tidak sepakat dengan bisikan itu, termasuk puncaknya kita katakan ya Allah, Engkau Maha Tahu ini bukan hamba. Ya Allah, Engkau Maha Tahu ini bukan hamba. Tapi karena kalau kita mau jujur dalam hati yang paling dalam, pasti yang kita pengen balasan dari Allah, tak? Emang makhluk bisa apa? Maaf nih misalnya. Terus saya berharap dipuji oleh Bu Halida misalnya. Emang Bu Halida bisa ngasih saya pahala? Gak bisa. Kalaupun muji paling Bu Halida ngomong ke saya, Pak Ustadz, cuma gitu doang. Apa terus kalau Bu Halida muji saya terus Bu Halida bayarin listrik saya kan enggak kan? Artinya saya nggak dapat apa-apa dari beliau selain dari gitu doang. Dapat apa kita? Paling ya Masya Allah gitu aja kan. Makanya kita berusaha melawan. Nah, saya ulang, selama hati kita tidak sepakat ingin dipuji oleh makhluk, maka kita selamat. Maka tadi cirinya, indikasi sederhana kalau kita ini
tidak riya itu sederhananya gini. Ada yang memuji tidak menjadi lebih bersemangat, ada yang mencaci tidak menjadi kendor. Pokoknya ada yang memuji atau tidak yang memuji, dia tetap jalan dalam kebaikan. Yang kalau mau tahu lagi aslinya kita, gini deh, ketika tidak ada siapa-siapa kecuali Allah dan kita saja, itu aslinya kita. Ketika tidak ada siapa-siapa kita kok tetap baik, kecuali Allah dan kita saja, kalau kita tetap baik, itulah aslinya kita. Tapi maaf, kalau kita hanya baik kalau depan orang saja, kalau nggak ada orang kita tidak baik, ya itulah aslinya kita. Nah, jadi kalau pengen tahu aslinya kita adalah ketika tidak ada siapa-siapa kecuali Allah dan kita saja, itulah aslinya kita. Nah, itu yang kedua ya. Oke, monggo silakan. Kalau kan biasanya untuk Nggih. segala puji dari Allah kan. Iya betul, alhamdulillah. Jadi kita kan bilangnya waktu dipuji bilangnya alhamdulillah. Tapi orang yang memuji itu alhamdulillah itu dipikir kita tuh suka gitu. Karena kan konotasinya di masyarakat bahwa alhamdulillah itu kita senang gitu. Iya. Itu gimana jadinya? Ya, kita tidak usah terlalu fokus dengan penilaian orang. Ya, bahwa orang mau menilai kita senang atau enggak senang itu terserah dia. Yang penting maksud kita mengucap alhamdulillah itu adalah segala puji kita kembalikan kepada Allah. Ya, soal mereka beranggapan apa itu terserah. Karena gini Bu, seseorang itu akan terpenjara oleh pikiran orang kalau kita terlalu mengikuti pikiran orang. Jadi justru kalau kita jadi orang ria, kita nggak bebas Bu. Kalau kita jadi orang yang ria, karena kita mengikuti asumsi-asumsi orang, itu justru kita jadi orang yang nggak bebas. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah, kita jadi orang yang bebas, tapi bebasnya karena Allah, bukan bebas lepas yang tanpa kendali itu ya. Itu seperti itu. Jadi kita tetap lega, kita akan tetap legowo. Orang mau muji, mau maki, terserah dia. Makanya kita jangan terlalu fokus dengan penilaian orang, terserah dia mau nganggap apa kita. Yang penting ibu maksudnya adalah betul. Orang mau ngomong apa terserah itu. Karena gini, sibuk dengan penilaian makhluk itu akan memperburuk hubungan kita dengan Al-Khaliq. Nah, saya ulang ya, sibuk dengan penilaian makhluk itu akan memperburuk hubungan kita dengan Al-Khaliq. Itu seperti itu. Ya, sibuk dengan penilaian makhluk itu akan memperburuk hubungan kita dengan Al-Khaliq. Dan kalau kita sibuk dengan pemikiran dan asumsi dari manusia, maka kita akan terpenjara oleh pikiran dan asumsi-asumsi mereka. Jadi semakin kita tidak akan bebas sebenarnya. Makanya kalau ingin bebas harus ikhlas. Kalau mau jadi bebas harus apa? Ikhlas. Baik, itu tadi riya nggih. Ingin dipuji oleh makhluk, kembalikan bahwa oke, saya mau dipuji tapi oleh Allah saja. Kalau setan terus berusaha menggoda kita untuk ingin dipuji oleh makhluk, kita katakan ya Allah, Engkau Maha tahu ini adalah bukan hamba. Ini bukan hamba. Terus satu lagi ya, kalaupun nanti kita dipuji juga oleh makhluk, jangan kita berkata, jangan puji. Enggak usah gitu, biasa aja. Orang muji biarin aja, itu bonus kata Nabi itu. Ya. Pujian itu kan menambah semangat. Nah, iya, enggak apa-apa. Makanya kalau ada orang muji biarin aja enggak apa-apa, tapi kita jangan ingin dipuji oleh makhluk gitu. Gini loh Bu Ijun, kalau Bu Ijun Ada anak-anak kan kalau kita puji kamu pintar banget sih gitu kan. Ya atau kan udah gede lah, yang udah gede juga boleh. Bagus bilang, pokoknya kita puji lah. ini kan babnya memuji. Enggak, ini kan babnya kita memuji, bukan kita dipuji, bukan kita ingin dipuji. Yang dibahas dalam riya ini adalah kalau kita ingin dipuji oleh gimana yang makhluk. dipuji? Apa? Yang dipuji anaknya. Gini, bagus. Sebenarnya gini Bu, kalau anak kita berbuat baik, kita apresiasi dengan pujian misalnya. Kalau dalam Islam tidak dilarang, asalkan kita katakan Masya Allah dan Barakallahu Fik. Itu kalau dalam Islam ya. Boleh, ibu puji dia boleh. Ibu katakan Masya Allah, Barakallahu Fik. Anak soleh, anak solihah, pinter, Masya Allah, bagus, teruskan. Tidak apa-apa, itu silakan. Tapi katakan Masya Allah, Barakallahu Fik. Terus kadang kita kasih hadiah. Cuman kalau saya ngasih hadiah ke anak saya itu gini, saya biasanya, Mas, ini hadiah dari Abuya. Saya kan nyebutnya anak saya Abuya. Ini hadiah dari Abuya.
bukan karena masnya sudah hafal Al-Quran 30 juz, saya bilang gitu. Ini hadiah dari Abuya untuk masnya karena kami orang tuamu ini mencintaimu. Kalau balasan hafal Quran bukan dari kami orang tua, dari Allah saja. Saya bilang gitu. Jadi anak saya itu saya tanamkan bahwa ketika kami orang tua memberi hadiah, ini semata-mata karena kami mencintai dia. Soal prestasi dia, biarkan balasan dari Allah saja. Saya bilang balasan dari Allah lebih indah daripada dari orang tua. Saya bilang gitu. Lanjutannya sih gitu sih Bu, lanjutannya itu. Iya. Bahwa anak akan menjadi semakin bersemangat karena apresiasi dari orang tua, tapi harapan kita kan dia terus melangit gitu loh, tidak hanya sebatas membumi tapi melangit Bu. Amalannya itu menjadi amalan yang diterima oleh Allah karena dia kembali pada berharap balasan dari Allah bukan dari makhluk. Bahwa orang tuanya mengapresiasi prestasinya itu lebih kepada karena kami orang tua mencintai mereka. Itu yang saya tanamkan tuh gitu biasanya sama anak-anak itu. Hadiah kami ini bukan karena kalian hafal Quran, bukan, tapi karena kami mencintai kalian. Pahala hafalan Qurannya dari Allah saja. Yang dari Allah lebih indah daripada dari kami yang orang tua ini. Begitu Bu. Betul seperti itu. Jadi kalau dipuji sama orang lain, jawabannya alhamdulillah itu insyaallah. Bagus. Kalau kita dipuji di dalam Sahih Bukhari, kita disuruh berdoa. Doanya gini. Hadis Bukhari, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir lima la ya'lamun waj'alni khairam mimma yadhunnun. Ya Allah, tolong jangan siksa hamba berkaitan dengan apa yang mereka katakan tentang hamba. Ya Allah, ampunilah dosa hamba terkait dengan apa yang mereka tidak ketahui tentang hamba. Ya Allah, jadikanlah hamba lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan tentang hamba. Hafal surat kepanjangan langsung pada intinya. Ya Allah, jadikanlah hamba lebih baik daripada apa yang mereka katakan. Kalau ibu nggak hafal semuanya, paling nggak ibu doa, ya Allah, jadikanlah hamba lebih baik daripada apa yang mereka katakan. Itu dalam Sahih Bukhari. Nah, kalau ibu ingin mengantisipasi, karena tidak semua orang yang muji kita ngucap Masya Allah ya. Tidak semua orang yang muji kita ngucap Barakallahu Fik. Maka untuk mengantisipasi itu, maka kita bisa perbanyak baca Al-Falaq An-Nas. Dan kita juga nggak tahu kan siapa yang memuji kita di balik. Ya, saya lihat Bu Aning sama Pak Oki foto bareng, wah tenan gitu ya. Suami itu Pak Oki daripada ibu. Oh iya, jelas. Nah, saya mungkin ngucap Masya Allah. Wih, Masya Allah. Saya. Tapi kan tidak semua orang yang lihat foto PP-nya Bu Aning kan ngucap Masya Allah. Loh, Ustaz kok lihat foto? Kan biasanya kan sama cucunya, kok temen sama suaminya. Saya lihat kok penasaran. Oh Pak Oki tiba-tiba ya ganteng tuh Masya Allah. Tawaran Masya Allah. Kenapa? Oh tanggal muda ya. Sebentar. Makanya kita katakan Masya Allah. Nah, supaya mengantisipasi orang memuji kita di belakang kita, yang tidak tahu kita apa dia mengucap Masya Allah atau tidak, itu kita pagari dengan Al-Falaq An-Nas. Monggo Bu Halidah. Itu kalau misalnya kita kan biasa kita ingin menyenangkan orang, setelah melakukan hal-hal yang baik kita puji gitu. Ya. Nah, itu bagaimana Pak? Ternyata pujian itu bisa menyebabkan orang menjadi ria, tapi maksud kita hanya untuk menyenangkan yang melakukan kebaikan itu. Baik. Lagi ibu-ibu suka bilang, aduh ini bunganya bagus sekali, pintar sekali gitu kan. Bagus. Nah, dalam Islam memuji secara tulus itu tidak dilarang. Makanya Nabi mengajarkan, kalau memuji katakan Masya Allah atau Barakallahu Fik. Itu perintah Nabi itu. Jadi memuji itu nggak dilarang. Kayak tadi Bu Ijin muji putrinya atau muji cucunya misalnya, itu tidak ada masalah. Tapi katakan Masya Allah atau Barakallahu Fik supaya tidak dicabut nikmat itu dan tetap ada dia. Cuman kalau kita ingin ngasih pelajaran tentang keikhlasan, sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa semua ini karena Allah ya supaya dia ya Masya Allah kamu dipilih oleh Allah ini Alhamdulillah, supaya dia sadar bahwa semua itu dari Allah gitu ya. Harapannya sih kemudian dia menjadi. Tapi gini ya, saya mau terangkan dulu secara umum dulu ya, karena memang watak dasar manusia itu memang senang dipuji. Kita jangan pernah berkata begini, aku nggak berbuat baik dulu ya karena aku masih belum ikhlas. Salah. Jadi jangan nunggu ikhlas untuk berbuat baik. Tidak apa-apa awalnya riak, tidak apa-apa. Tapi lama-lama kita
terus belajar, insya Allah lama-lama ikhlas. Sambil contoh gini, ini contoh-contoh. Saya kan ngisi kajian di perusahaannya Pak Saiful, Ibu Iis itu loh, di RPA itu. Iya, orang regensi itu. Nah, saya ngisi di perusahaan beliau kan itu. Itu kalau yang rajin ngaji itu kan dikasih hadiah umroh atau hadiah haji. Rata-rata sih umroh, rata-rata. Haji itu khusus. Nah, singkat cerita, ketika ada awal-awal dulu ngaji itu dengan hadiah umroh itu, kan ada absensinya. Hampir kalau ngaji mau dimulai orang ribut absen. Oh, ada yang ngomong ke saya gini, Ustadz, ini kan jadi nggak ikhlas ngajinya. Ya ikhlas karena Allah, jadi pengen hadiah. Iya. Saya bilang nggak apa-apa, biarin aja. Nanti kan terus belajar kan, saya bilang itu. Nggak apa-apa, biar nanti terus belajar. Singkat cerita, akhirnya setelah sekian tahun berlalu, seperti sekarang ini, ada atau tidak ada absennya, orang tetap ngaji. Dan hampir tidak pernah kuping saya mendengar teriakan absen. Sekarang ini, setelah ngaji beberapa tahun. Jadi memang awalnya mungkin tidak ikhlas, tapi seiring berjalannya waktu, insya Allah ikhlas. Dan ini catatan pentingnya, namanya orang kadang tergelincir ya. Asal kita segera bertobat minta ampun kepada Allah, nggak usah khawatir. Yang tadinya pahalanya hilang balik lagi. Contoh. Ibu-ibu semalam tahajud, ikhlas nggak ada yang tahu itu. Tahajud ikhlas nggak ada yang tahu. Sampai nangis lah, mata sembab, sampai bendul matanya. Terus sama tukang sayur ditanya sama tukang sayur, ibu kok matanya bengkak, kenapa? Iya bang, semalam tahajud, Lawek nangis. Terus ya namanya orang kadang-kadang keterlepasan ngomong atau itu, wah masya Allah ibu solihah banget dia. Namanya orang kadang-kadang terbawa. Oke, begitu menyadari, astagfirullah, ngapain saya? Nah, begitu sadar, astagfirullah. Nah, itu tidak usah khawatir. Kembali kita ke ikhlas kembali. Ya itu yang tadinya mungkin pahalanya ada potensi hilang, tetap nggak jadi hilang. Kenapa? Karena kita beristighfar tadi itu. Tidak usah khawatir. Ada dalilnya Ustaz, ada Al-Furqan ayat 70 itu. Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Al-Furqan ayat 70. Kecuali orang-orang yang mau tobat, beriman dan beramal soleh, maka Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Termasuk apa? Dosa diganti dengan pahala, dosa diganti dengan ampunan, termasuk pahala yang hilang Allah ganti dengan pahala yang baru yang lebih baik, insya Allah. Saya kira itu hidayah. Baik. Mau yang lain silakan kalau ada. Monggo. Oke. Ya, baik. Saya pernah mendengar ada orang berkata begini, kalau muji jangan bilang subhanallah, tidak boleh. Loh, siapa bilang tidak boleh? Kita muji bilang subhanallah boleh. Quran itu Allah ketika memuji makhluknya, ciptaannya, di awal surah Al-Isra ayat surah ke-17 itu ayat 1, Allah bilang apa? Ketika Allah memuji makhluknya itu, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam, dan seterusnya. Artinya apa? Allah memuji hambanya dengan kata subhan ya. Memuji. Jadi boleh. Cuman kalau kita memuji dengan menggunakan kata subhanallah, itu dosisnya kurang. Iya, kalau ingin tepat dosisnya tambahkan masya Allah atau barakallahu. Jadi bukan tidak boleh. Nah, di Al-Quran biasanya penggunaan kata subhanallah itu untuk menepis aneka buruk sangka kepada Allah. Makanya orang yang bertasbih idealnya dia akan mengosongkan hatinya dari berbagai macam suudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah. Maka dikatakan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah dari anggapan-anggapan mereka yang keliru. Itu seperti itu. Makanya tasbih itu kita mengosongkan hati dari aneka buruk sangka kepada Allah. Ada orang mulutnya bertasbih, tapi hatinya masih penuh dengan buruk sangka kepada Allah, berarti belum bertasbih. Belum menyentuh makna tasbih yang sesungguhnya maksudnya ya. Tapi ketika dia betul-betul mengosongkan hati dari berbagai macam buruk sangka kepada Allah, maka itulah yang namanya tasbih yang sebenarnya. Nah, kalau masya Allah itu
artinya gini, inilah kehendak Allah. Jadi kita ini bisa karena dibisahkan oleh Allah. Kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Kita ini hebat karena dihebatkan oleh Allah. Itu kita akui. Kalau kita mengakui, nanti oleh Allah akan ditambah nikmat itu. Sehingga kita nggak akan takabur, kita akan syukur. Terus kemudian, atau katakan barakallahu fiik, semoga Allah tingkatkan kebaikan untukmu. Kan kita berprestasi, dipuji orang yang kita puji, orang yang muji kita mengucapkan masya Allah, barakallahu fiik. Berarti itu sama dia mendoakan kita agar kita semakin lebih baik gitu, semakin lebih baik. Masya Allah. Ya. Jadi balasan itu apa Pak Ustadz kalau orang memuji masya Allah barakallahu fiik, kita jawabnya tadi dengan Ya Allah jadikanlah hamba lebih baik daripada apa yang dia katakan gitu. bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja enggak apa-apa, atau bahasa Arab kalau sanggup bagus, kalau sanggup. Kalau saya sih biasanya kalau orang misalnya masya Allah Ustaz, bagus, masya Allah. Ya alhamdulillah Pak, masya Allah, alhamdulillah saya bilang itu. Saya bilang itu juga biasanya. Tapi dalam hati saya katakan, ya Allah semoga Allah jadikan hamba lebih baik daripada apa yang dia katakan. Biasanya saya bilang itu. Nggih, monggo. Yang saya lihat di WA ya, kalau ada yang misalnya alhamdulillah dia bentuknya lulus misalnya, itu jawabannya masya Allah, itu gimana? Ya Mbak, terima kasih. Barakallahu fiha, semoga Allah berkahi putri saya. Barakallahu fiha. Mereka yang menjawab itu saya baca di grup gitu loh. Iya, Kalau gitu. ada orang memuji misalnya. Jawaban kita apa? Jawabannya Silakan ya Mbak gitu kan. Jadi Terus yang mereka tuh gitu. jawabnya masya Allah, itu seakan-akan seperti itu. Iya, tidak apa-apa. Itu anggap itu mengingatkan orang yang muji supaya mengucap masya Allah gitu. Oh gitu. Ya. Tapi sebenarnya enggak ya. Nggak harus sih sebenarnya ya. Kalau saya pribadi misalnya kalau ada anak misalnya, kalau ada orang misalnya muji anak saya itu, saya katakan ya masya Allah barakallahu fiik, saya bilang gitu. Semoga Allah berkahi anak saya. Saya doakan, saya mendoakan. Terus memang tiap hari mereka juga saya doakan juga kan. Dengan doa itu Allahumma la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun waj'alna khairan mimma yadun. Ya Allah jadikanlah dia lebih baik daripada apa yang dia katakan, yang mereka katakan. Iya. Itu seperti itu. Jadi ngucap intinya masya Allah dan barakallah itu zikir lah, zikir. Bukan alhamdulillah ya. Alhamdulillah boleh, tidak ada masalah, silakan aja. Intinya untuk mengingatkan bahwa pujian itu semuanya milik Allah gitu. Seperti ibu tadi kan tidak ada masalah. Cuman dalam hati kita doa aja sih, ya Allah semoga anak hamba lebih baik daripada apa yang mereka katakan. Gitu. Itu saya sering kalau ada yang muji anak gitu, saya katakan ya Allah dalam hati semoga Allah jadikan dia lebih baik daripada apa yang mereka katakan. Itu seperti itu. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Ini baru 2 ya, berarti masih 8 lagi nanti di pertemuan akan datang besok. Monggo silakan yang mau tanya lagi, protes, marah boleh silakan. Ya yang penting jangan marah-marah tapi. Ya, jangan marah-marah yang penting. kalau yang Oke. marah-marah itu misalnya kita tuh di jalan ya kan Oke. kalau mobil itu kadang-kadang ya gimana kita nggak bisa menghindar. Ya, oke. Gimana tadi? Baik. Saya mau terangkan dulu gini. Oh, ini konteksnya apa? Kita didolimi. Ya. Oke ya, kita diserobot atau apa dengan cara nggak bener lah. Kalau bisa robot sih oke lah nggak masalah. Ini yang apa? Bisa yang gol gitu. Oke, Ya, baik. Tidak ininya cuek aja nanti kan gimana? Oke. Di dalam Islam, ini kita bicara hak dulu ya. Dalam Islam itu orang kalau didolimi dia punya 2 hak. Hak pertama hak memaafkan. Yes, terserah dia lah. Kita maafkan deh. Kalau sanggup. Kalau nggak sanggup, namanya orang nggak sanggup, apalagi naik tentara nggak sanggup kan misalnya gitu. misalnya. Akhirnya keluarlah kata-kata mutiara itu misalnya. Maka dalam Al-Quran di awal juz 6 itu Allah berfirman ini hak yang boleh diambil ya. Tapi jangan sering-sering diambil juga sih. Tapi boleh diambil. Kata Allah gini di awal juz 6. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli ila man dzulim. Allah tidak menyukai perkataan yang kasar yang diucapkan secara terang-terangan kecuali dari orang yang dizalimi. Jadi kalau ibu merasa terzalimi, ibu punya 2 hak. Hak pertama memaafkan, hak yang kedua membalas. Nah, di antara balas itu dengan ucapan tadi itu. Kalau dengan sangat kenapa? Jadi balas dengan mengumpat begitu nggak apa-apa. Iya, kalau terzalimi boleh. Quran membenarkan, tapi jangan sering-sering diambil.
Tapi ini bukan keharusan untuk diambil loh ya, tapi diberi hak boleh. Asalkan dia terdolimi. Sebentar saya buka ayat yang ini. Itu ada di surah An-Nisa ayat 148. Jadi saya ulang ya, ini hak ya, bukan harus diambil, bukan. Kalau ibu mau lebih baik sih dimaafkan sih, memang dimaafkan. Tapi jangan pakai teori itu ya, kalau ditampar pipi kananmu kasih pipi kirimu, jangan itu. 148. Jadi kalau kita sanggup memaafkan tentu lebih baik. Tapi mohon maaf ya, fakta ada sebagian orang kadang tidak bisa menahan kekesalannya. Kalau dia terdolimi, Islam ngasih hak. Karena gini, ini yang perlu kita catat baik. Berislam itu kita tidak dituntut menjadi malaikat. Yang terus nggak boleh marah, nggak boleh apa, enggak. Dalam Islam itu kita tetap sebagai manusia, lengkap dengan kecewanya, bahagianya, sedihnya, marahnya, kecewanya, termasuk bahagianya itu lengkap. Islam mengakomodir semua itu. Ada masa-masa di mana kita bisa memaafkan tentu lebih baik. Tapi ada masa di mana kesel banget tidak bisa memaafkan itu. Sehingga kemudian terpaksa kita melawan misalnya. Silakan, tidak apa-apa, diberi hak kita. Tapi pesan Nabi gini, kalau melawan tidak boleh berlebih. Ya, jadi harus pas, tidak boleh lebih. Kalau lebih kita enggak, kalau lebih nanti kita mulai berusaha. Contoh misalnya. Kalau ibu disenggol, ibu sebatas ngatain 1-2 kata yang tidak kebangetan lah ya, itu masih imbang lah. Tapi kalau ibu balasnya 17 menit nggak berhenti marah, itu ya misalnya nyumpahin dia nggak bisa, itu berlebihan sudah. Atau meludahin. Ya, atau berlebihan. Kalau udah berlebihan itu. Kalau yang paling sederhana gini, monyet lu juga monyet, udah selesai itu. Ya, itu 0-0 namanya. Ya, enggak 0-0. Yang bahaya itu kalau kita berlebihan, monyet lu mbahnya monyet, udah ada kelebihan mbahnya itu. Itu udah kena hisab kita itu. Ya, jadi jangan berlebihan. Ya. Jadi kalau mau membalas jangan berlebih. Itu aja sih sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain mungkin? Silakan. Kalau ada. Jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Baik, kalau nggak ada kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.